Perkenalkan, nama saya Reni Sridawan Sihombing, NIM E1E020047, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas statistik. Nah, jadi sekarang saya ingin menginterview salah satu nelayan di Danau Silalahi ini, yaitu dengan Bapak ini. Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Reni Sridawan Sihombing dari Universitas Jambi. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak? Boleh, ya. Nama saya Kah Situngkir, ya, nelayan di Silai 3, Kecamatan Silai Sabungan. Ya, Pak. Oke Pak. Langsung aja Pak, saya datang ke sini untuk menginterview Bapak tentang profesi Bapak sebagai nelayan Pak. Pak, boleh, Oke. boleh. Langsung saja Pak ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya, boleh. Pertanyaan yang pertama itu Pak, berapa lama sih Bapak berprofesi sebagai nelayan? 10 tahun. 10 tahun ya Pak? Ya, cukup lama. Cukup lama ya Pak. Dengan waktu yang cukup lama, Bapak bisa bertahan sebagai profesi nelayan. Mengapa Bapak bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama tersebut Pak? Ya, ini profesi nelayan yang digeluti oleh warisan dari orang tua saya. Oh iya Pak. Ya, dari orang tua dan keturun ke anaknya, dan saya juga nelayan. Yang bisa menghidupi keluarga, gitulah kira-kira. Ya. Dengan waktu yang sangat lama itu Pak, keuntungan yang Bapak dapat dari profesi Bapak tersebut apa saja ya Pak? Ya, keuntungan pertama bisa mencukupi anak dan istri, ya. Kalau cuaca bagus, kalau enggak ya masih gitu-gitu aja lah. Tapi inilah gelutan profesi yang saya jalanin, seperti ininya lah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Intinya kebutuhan di rumah sudah tercukupi ya Pak dari profesi tersebut ya? Iya, iya, ya, oke. Oke, pertanyaan berikutnya itu Pak, waktu Bapak untuk mencari ikan itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 pagi ya Pak? Iya, pagi. Terus dari jam 10 pagi Bapak istirahat siang makan hari? Siang, ya. Oke, untuk melanjutkan mencari ikan dari jam berapa sampai jam berapa lagi Pak? Dari jam 1 atau jam 12 sampai jam 6. Dengan waktu yang sangat panjang ya Pak, dari Iya, pagi sampai 1 hari. sore itu Pak, panjang ya Pak. Jadi artinya Bapak hasil yang Bapak terima pastinya banyak ya Pak? Atau berapa Ya. banyak sih Pak ikan yang Bapak tangkap setiap harinya Pak? Kalau cuaca cukup bagus dapat 25 kilo, 30. Ini 20 kilo paling rata-ratanya lah diambil dulu kalau cuaca cukup bagus. Kurang lebih dari 30 kilo Iya, ya Pak? 30 kilo. Ya Pak, terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana sih cara-cara penangkapan ikan yang benar itu Pak? Cara-cara menangkap ikan yang benar dari kami, Ya. ya, selaku nelayan, melalui jala inilah. Jala yang ini ya Pak? Iya, dotun namanya kalau bahasa Ini Silelai. namanya dotun ya Pak? Nah, dotun bahasa Silelainya, ya, bahasa Bataknya. Kalau bahasa di Indonesianya ini jala. Jala ya Pak? Iya, jala. Ini salah satu jenis alat penangkap Penangkap ikan ya. ikan, ya. Jadi alat yang paling ini udah alat yang paling Ini bagus paling, ya, ya, paling sering dan dan tidak membahayakan membahayakan ikan-ikan ekosistem yang lain, ya. Tidak membahayakan ikan-ikan yang lain. Oke, terima kasih. Kembali ke pertanyaan saya lagi ya Pak. Apa saja tantangan yang Bapak dapati saat Bapak mencari ikan di danau ini? Pertama-tama tantangan yang dihadapi itu cuaca, lugu. Ya, Kalau Pak. keras cuacanya, anginnya kencang, nggak bisa melaut, nggak bisa kami nelayan menangkap ikan. Ya, Pak. Apakah tantangan yang Bapak dapati setiap mencari ikan itu hanya angin Pak? Ya. Atau hujan juga merupakan tantangan yang Bapak dapati kalau ingin mencari ikan di danau ini? Kalau ya, Pak? hujan tidak, angin lah paling utama, tantangan paling dasarnya. Kalau hujan bersahabat, malah ya bisa dapat ikan kalau hujan. Cuman angin langsung nggak bisa melaut. Oke, mati. Hal-hal apa saja yang membuat Bapak tidak berlayar atau tidak melanjutkan untuk mencari ikan? Hal-hal yang paling ditakuti nelayan adalah cuaca tidak bersahabat. Iya. Nah, itu paling utama. Iya Pak, seperti angin tadi ya Angin Pak. tadi lah yang saya sebutkan tadi Iya itu. Pak, meskipun hujan Bapak tetap melanjutkan. Iya, tetap melanjutkan. Tetapi pendapatannya tidak seperti cuaca yang
cerah seperti ini ya Pak? Iya, seperti ini cuacanya cukup cerah, mungkin ikan ya Lebih amin dapat. banyak Lebih ya, Pak. banyak dapat. Ya Pak, mengapa angin di Silalahi lebih kencang dibandingkan angin di pantai-pantai lainnya Pak? Karena secara geografisnya Silalahi itu pantai terluas di Danau Toba. Oh iya. Nah, diharuskan kepada nelayan-nelayan memang di sini sumber mata angin di Danau Toba Silalahi lah nomor paling besar. Ya, Pak. Jadi Ada hempasan, iya, ya, penampakan paparannya lebih luas. lebih luas ya Pak. Iya. Ada lagi filosof orang tua nenek moyang Iya juga Pak. yang artinya dan terjemahannya katanya gini, kalau orang tua di Silalahi ngomongnya tuh Iya, Pak. dakaba dakabagan lali tahun di Silalahi katanya. Yang artinya burung aja pun nggak bisa terbang di atas danau ini saking luasnya. Saking luasnya dan Iya. hempasannya membuat burung-burungnya tidak bisa. Ya, singgah hinggap gitu loh. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu dan tempat Bapak. Terima kasih Iya, banyak amin. Pak. Ya, oke.